Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Wahyunarti dari kelas AK24C, Prodi Akuntansi. Saya di sini ingin memenuhi tiket untuk mengikuti UTS dosen pengampu Pak Dadang Priyono. Untuk yang pertama itu saya ingin melakukan review di pertemuan 1, yaitu tentang review the entrepreneur characteristic from Al-Quran dan Al-Hadis. Sebenarnya berbicara tentang wirausaha yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana menjadi pengusaha yang sukses ternyata tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Ini bukan sekadar teori bisnis atau untung rugi, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa menjalankan usaha dengan halal, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Yang dibahas dalam artikel tersebut menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW dulu berbisnis. Nabi Muhammad bukan hanya seorang nabi, tapi juga seorang pedagang ulung. Beliau sukses bukan karena strategi marketing yang hebat, tetapi karena kejujurannya, amanahnya, dan cara beliau memperlakukan orang lain. Artikel ini menyebut beberapa karakter penting yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengusaha muslim. Yang pertama itu, bisnis itu ibadah. Islam memandang mencari rezeki yang halal adalah bagian dari ibadah. Jadi, kalau kamu usaha, niatkan bukan hanya untuk mencari uang, tetapi juga untuk mendapatkan berkah dari Allah. Yang kedua itu, jujur dan amanah. Itu utama. Sering mendengar pepatah, kepercayaan itu mahal harganya. Dalam Islam, itu bukan sekedar kata-kata, tapi prinsip bisnis yang harus dipegang. Jika pelanggan percaya, mereka akan datang lagi dan membawa orang baru untuk membeli di tempatmu. Yang ketiga itu, cari untung boleh tetapi halal. Islam tidak melarang kita mencari keuntungan, tapi ada batasan yang jelas. Misalnya, jangan menjual barang haram, jangan menipu, dan jangan mengambil hak orang lain. Bisnis yang baik itu yang membawa manfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk diri sendiri. Yang keempat, jangan berlebihan atau jangan boros. Ketika bisnis maju, jangan lupa untuk tetap hidup sederhana dan menabung. Sebaliknya, kalau bisnis lagi turun, jangan menyerah atau melakukan hal yang dilarang hanya demi menyelamatkan usaha. Yang kelima, peduli pada sesama, yaitu seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Bukan hanya ajaran Islam, tapi juga strategi bisnis yang luar biasa. Ketika kita memberi, kita sebenarnya sedang membuka pintu rezeki yang lebih besar. Yang keenam, terus belajar dan berkembang. Dunia bisnis terus berubah dan kita harus terus belajar, bukan hanya soal strategi marketing atau manajemen keuangan, tapi juga bagaimana menjalankan bisnis dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terakhir itu, dalam artikel ini dapat mengingatkan kita bahwa menjadi pengusaha bukan hanya tentang mencari uang, tetapi juga tentang bagaimana membangun usaha yang berkah, bermanfaat, membuat hidup kita lebih berarti. Dengan sedikit kesimpulan, jikalau kamu sedang merintis bisnis atau berniat jadi pengusaha, artikel ini memberikan perspektif yang penting. Sukses dalam bisnis itu penting, tetapi sukses dunia akhirat itu lebih penting. Jadi, jalankan usaha dengan cara yang benar, jaga kejujuran, dan pastikan apa yang kita lakukan tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tapi juga membawa manfaat bagi orang lain. Itu saja review dari saya tentang pertemuan pertama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.